Jadi sakit mah itu penyebabnya bukan karena telat makan, tetapi suatu kondisi di mana asam lambung naik. Nah, asam lambung naik ini atau disebut sebagai hipersekresi lambung, itu faktornya banyak. Bisa karena stres. Waduh, saya tuh. Bisa karena makan yang terlalu tinggi protein dan karbonya. Daging gitu? Daging. Jadi kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat dan protein, dalam rangka menghancurkan dua zat itu di dalam lambung itu, akhirnya lambung terlalu banyak mengeluarkan asam lambung. Ya. Terus yang ketiga, itu bisa juga disebabkan karena ngunyahnya tidak lama. Cepet-cepet. Ya, kayak ular, Ustaz. Ya, Kalau mama di sini yang giginya udah nggak ada, di mut. Lihat makanannya, Cik. Gitu. Ya. Kita kan diajarin nih sama Rasul, kalau nggak salah ya. Rasul aja kalau ngunyah nih, itu 32 kali seperti itu. Terus, ini juga yang satu yang salah nih. Apa? Makan buah sebelum atau setelah? Setelah. Sebelum, Cik. Sebelum. Sebelum ada buahnya. Gak bisa dimakan. Sebelum makan utama. Iya, sebelum makan berat, kita harus makan buah dulu. Buah itu kan banyak mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan yang paling penting, buah mengandung banyak enzim. Nah, di saat kita makan nih, Cing, pencernaan kita ini kan harus sedia enzim nih. Dalam rangka tadi mengolah makanan. Nah, enzim itu banyak ada di buah. Jadi, bagusnya makan buah sebelum makan nasi, seperti itu. Ya, jadi salah kalau dikatakan bahwa penyakit mah ini karena telat makan. Ya, seperti itu. Bukan seperti itu, Cing, ya. Jadi walaupun telat makan itu nggak bisa mas, selama asam lambungnya nggak tinggi. Sekarang gini, Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa makanlah di saat lapar, berhenti makan sebelum Kenyang. Jadi kalau nggak lapar kan nggak makan gitu. Logikanya begitu. Iya. Artinya dalam satu hari misalnya hanya makan satu kali, nggak ada masalah toh? Iya. Apakah itu lalu seseorang yang jarang makan lalu terkena sakit mah? Tidak. Penyakit mah itu banyak faktor. Tadi kita sudah bahas. Dan faktor lain juga karena ada infeksi di lambung. Ya, terinfeksi lambungnya. Itu juga bisa menyebabkan rasa nyeri atau rasa terbakar. Atau juga bisa disebabkan terlalu banyak plak di dalam usus besar. Ya, terlalu banyak racun. Ya, sisa-sisa, maaf nih, tinja yang mengering di dalam racun. Ya tapi nggak usah ngeliat saya. Udah ketularan Ustaz Salmat ini. Cing, Ya. kan kalau lu yang udah keluar. Ini yang mengering. Iya. Jadi sisa makanan yang mengerak di dalam usus besar ini menyebabkan gas berlebih. Sehingga apa yang sensasinya rasa besesek tadi, kalau orang Jawa bilang besesek, Cing. Ngap. Tadi kan begitu ya, rasa tidak nyaman di dada, seperti itu, Cing. Oke, iya. Ya. Jadi begitu. Mungkin lambungnya itu asamnya terlalu banyak, bukan karena telat makan. Ya, kalau telat yang lain bahaya, ya. Kalau telat makan, nggak apa-apa. Ya, asal asam lambungnya nggak tinggi. Nah, satu lagi, Cing, ya. mau saya tambahin. Sakit mah, sekali lagi, itu bukan penyakit. Itu reaksi tubuh, alarm tubuh. Oke. Cara tubuh ngasih tahu siapa nih? Mengasih tahu kita bahwa Ngasih tahu ada kita, berarti ada sesuatu di dalam Oh. tubuh kita. Karena bisa juga itu bukan sakit mah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Rasa sakit di sekitar ulu hati belum tentu itu sakit mah. Bisa karena batu empedu, gitu ya. Bisa karena gangguan jantung. Itu rasanya, gejalanya bisa seperti orang sakit mah. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, sakit mah itu bukan sebuah penyakit tapi sebuah kondisi. Alarm tubuh kita memberitahu tubuh kita, ya. Jadi yang harus diperhatikan ya cari tahu nih penyebabnya apa. Oke. Gitu. Iya. Tapi penyebabnya yang pasti asam lambung. Karena sekarang buat orang anak-anak milenial itu kayaknya ngetren kalau apa sih, aduh asam lambung gue naik nih. Ya tadi asam lambung gue naik nih. Mie instan, makanan yang siap saji. Kacang kedelai, kalau saya makan bubur, banyak kacang kedelainya. Memang agak terasa, setelah itu agak terasa asam lambungnya agak Ya meningkat. berarti hipersensitif terhadap kedelai. Seperti itu. Ya, kita yang tahu tubuh kita adalah diri kita sendiri. Saya nggak tahu tubuhnya Ceng Abdel. Dan obat yang terbaik adalah ada dalam tubuh kita sendiri. Kita harus perhatikan nih. Oh, saya nggak cocok dengan ayam. Ada lagi orang yang nggak cocok sama Kebon. Iya. Ada yang cocok dia kumpul. Iya. sama udang misalnya. Nah, seperti itu kita harus pahami tubuh kita. Kalau sudah paham sama tubuh kita, insya Allah kita sehat. Oke. Gitu. Oke, amin. Ya, begitu ya. Nina, jelas jawabannya dari Dok Tai ya. Nanti saya akan tanya ke Ustadz Solmed ini. Ternyata ada adab-adab dalam makan juga dalam tuntunan agama kita ya. Pasti. Tapi sebelum Ustadz Solmed kasih tausiah, saya berikan kesempatan ibu-ibu yang di sini dulu untuk bertanya. Siapa yang mau sehat? Mana dulu yang pertama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dan
Ya, kenalan ya. Iya, Perkenalan. iya bener ya. Saya dari Ponpes Darel Hasanah, Jawilan, Serang, Banten. Jawil. Di Jawil. Adalannya. Adalannya. Iya, di Jawilan. Di Jawil terus jalan. Iya. Saya ingin bertanya pada dokter, apa hubungan asam lambung dengan mood seseorang? Dan banyak penderita mah kambuh ketika sedang stres. Ya, Coba jelaskan, terima kasih. Coba jelaskan. Jangan macam-macam kamu dok. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Jadi erat kaitannya antara sakit mah, asam lambung meningkat dengan stres memang. Ya karena stres itu akan meningkatkan, akan memproduksi hormon kortisol. Ya di dalam tubuh kita ada dua hormon yang kalau hormon itu diproduksi terlalu berlebihan, ini akan berdampak negatif buat tubuh kita. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Dimana sekali lagi kalau hormon itu diproduksi secara berlebihan, itu akan meningkatkan gula dalam darah, akan meningkatkan cairan, akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas atau racun di dalam tubuh kita 4 kali lipat lebih banyak. Nah, racun yang ada dalam tubuh kita inilah yang akan berpotensi menyebabkan gangguan yang ada di lambung, sehingga asam lambungnya pun akan ikut meningkat. Dan sebaliknya juga, orang yang asam lambungnya meningkat, ya dia akan mempengaruhi pH darah. Darahnya menjadi asam nih. Asam. Ya, kalau sudah pH darahnya acid atau asam, daya ikat oksigen di dalam darah itu menurun. Kalau sudah menurun, oksigennya di dalam darah itu berkurang ya, otak juga kekurangan Oksigen. Jadi apa bawaannya? Nggak mood gitu kan. Terus bawaannya pengen nabokin Iya, gitu. jangan saya juga. Jadi seperti itu ya, Sasan. Ya, terima Coba.